Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsani Yamin dengan NRP 11417000004. Dan saya, Elvando Wijayputra dengan RP 11417000026. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi dari jurnal yang berjudul Control of Parallel Dry Methane and Steam Methane Reforming Process for Fischer-Tropsch Syngas. Pada presentasi kali ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu deskripsi proses secara umum. Yang kedua, tujuan dari tiap unit proses. Poin yang ketiga yaitu kondisi dari tiap unit proses, dan yang terakhir adalah faktor-faktor penentu tercapainya tujuan tiap unit proses. Langsung saja kami akan menjelaskan poin pertama, yaitu bagaimana deskripsi proses secara umum dalam jurnal ini. Skema ini yang kalian lihat merupakan pengendalian seluruh pabrik dari suatu proses dengan unit Dry Methane Reforming atau disebut dengan DMR, menggunakan metana dan karbon dioksida sebagai bahan baku, dan satu lagi adalah unit Steam Methane Reforming atau yang disebut dengan SMR, menggunakan metana dan air sebagai bahan baku. Beroperasi secara paralel untuk menghasilkan syngas yang terdiri dari gas hidrogen dan karbon monoksida untuk digunakan lebih lanjut dalam proses Fischer-Tropsch sebagai bahan baku untuk menghasilkan rantai hidrokarbon yang panjang seperti bensin dan lain-lain. Adapun reaksi yang terjadi secara umum dapat dilihat pada bagian bawah skema, di mana dalam steam methane reforming terjadi reaksi metana ditambah air menghasilkan 3 hidrogen plus karbon monoksida. Karbon monoksida ditambah dengan air menghasilkan hidrogen plus karbon dioksida. Sedangkan dalam dry methane reforming atau DMR terjadi reaksi metana ditambah karbon dioksida menghasilkan 2 hidrogen plus 2 karbon monoksida. Tujuan dari tiap unit proses. Pada proses ini terdapat 2 unit. Unit yang pertama yaitu unit SMR atau Steam Methane Reforming, dan unit yang kedua yaitu DMR atau Dry Methane Reforming. Aliran syngas diproduksi dalam 2 unit yang memiliki rasio H2 atau CO berbeda, digabungkan untuk diumpankan ke unit FT. Steam Methane Reforming atau SMR, reaksi yang terjadi pada SMR yaitu CH4 ditambah H2O menjadi 3H2 ditambah CO. Reaksi SMR sangat endotermik, sehingga reaktor dipanaskan dengan membakar 841,4 kmol per jam bahan bakar metana dengan 8.582 kmol per jam udara. Reaksi pergeseran gas air juga terjadi di SMR reaktor yang menghasilkan hidrogen tambahan dan beberapa karbon dioksida. CO2 harus dihilangkan sebelum mengirim syngas ke FT. Umpan Steam Methane Reforming atau SMR. Umpan air dipompa hingga 34 bar dan diumpankan ke vaporizer yang dipanaskan dengan uap bertekanan tinggi. Steam yang terbentuk dicampurkan dengan umpan metana dengan rasio 3:1, sehingga uapnya dicampurkan dengan 3160 kmol per jam metana yang sudah dipompakan menjadi bertekanan 34 bar dan diumpankan ke pit effluent heat exchanger atau FEHE, tempat prosesnya aliran dipanaskan sampai 900 derajat Celcius menggunakan limbah reaktor SMR panas di 1000 derajat Celcius. Dry Methane Reforming atau DMR, reaksi yang terjadi pada DMR yaitu CH4 ditambah CO2 menjadi 2H2 plus 2CO. Reaksi ini juga sangat endotermik, sehingga reaktor dipanaskan dengan membakar 841 kmol per jam metana bahan bakar dengan 8.578 kmol per jam udara. 4 mol produk terbentuk dari 2 mol reaktan, sehingga reaksi dilakukan pada tekanan rendah. Tekanan reaktor yang optimal adalah trade-off, yang menarik konversi metana dan biaya kompresi gas sintesis untuk meningkatkan syngas ke tekanan 33 bar yang dibutuhkan untuk diumpankan ke FT. Umpan Dry Methane Reforming atau DMR. Umpan metana adalah 2725 kmol per jam pada 7 bar. Jumlah yang sama karbon dioksida dikompresi menjadi 4,3 bar.
Umpan kemudian dicampurkan dan dipanaskan melalui heat exchanger, di mana aliran proses dipanaskan sampai 900 derajat Celcius menggunakan effluent reaktor DMR panas pada 1000 derajat Celcius. Kondisi tiap unit proses. Steam Methane Reforming atau SMR, reaktor pada dasarnya menggunakan tungku api dengan bahan bakar dengan fluks panas maksimum yaitu 30 kW per meter persegi. Mekanisme perpindahan panas dalam sistem seperti itu sangatlah kompleks, melibatkan perpindahan panas konvektif dan radiasi. Total panas yang ditransfer adalah 202,2 MW ke 2145 tabung dengan diameter 0,1 meter dan panjang 10 meter. Konversi metana yang dihasilkan yaitu 95,3%. Gas panas dari umpan effluent HE melewati 3 penukar panas menggunakan air pendingin yang mengubah steam bertekanan tinggi menjadi tekanan medium dan tekanan rendah. Air sebagai produk samping dihilangkan dalam drum pemisah dan gas diumpankan ke stripper 11 stage. Produk gas meninggalkan bagian atas penyerap berada pada 33 bar dan mengandung 9.802 kmol per jam hidrogen dan 2.229 kmol per jam karbon monoksida. Kondisi tiap unit proses. Produk samping dari unit Steam Methane Reforming atau SMR 778 kmol per jam karbon dioksida yang dihasilkan di reaktor SMR dihilangkan dalam absorber menggunakan pelarut monoetanolamin atau MEA. Air mengalir ke puncak absorber sebanyak 25.000 kmol per jam atau 8 mol persen MEA dan 92% mol air. Pelarut MEA dari dasar absorber di-recycle dalam stripper 11 stage yang beroperasi pada 10 bar, namun karena sejumlah kecil MEA hilang dalam aliran gas maka ditambahkan pula MEA make-up yang diatur oleh control valve. Uap overhead stripper didinginkan hingga 90 derajat Celcius dan masuk ke reflux drum. Cairan kental dikembalikan ke bagian atas stripper bersama dengan make-up water dan make-up MEA. Gas bagian atas reflux drum tersebut sebagian besar adalah karbon dioksida yang dikompresi hingga 30 bar untuk sequestration atau tidak dijelaskan lebih lanjut dalam jurnal ini. Kondisi tiap unit proses. Dry Methane Reforming atau DMR, reaktor pada dasarnya adalah tungku api dengan bahan bakar. Model reaktor Replug Aspen digunakan dengan fluks panas konstan dari 30 kW per meter kubik. Total panas yang ditransfer adalah 200,5 MW ke 2855 tabung atau dengan diameter 0,1 meter dan panjang 10 meter. Konversi metananya yaitu 96,6%. Gas dari umpan effluent heat exchanger didinginkan hingga 50 derajat Celcius dan dikompresi dalam rangkaian kompresi 2 tahap dengan pendinginan di tengah hingga 33 bar. Syngas DMR mengandung 5.202 kmol per jam hidrogen dan 5.327 kmol per jam karbon monoksida dan dicampur dengan syngas SMR untuk diumpankan ke proses FT. Selanjutnya, bagaimana sih faktor penentu tujuan tercapainya setiap unit? Nah, pada bagian ini kami menjelaskan faktor penentu tujuan tercapainya setiap unit. Yang pertama, kami akan jelaskan faktor penentu pada unit Steam Methane Reforming yang digambarkan pada grafik ini. Grafik tersebut menunjukkan profil suhu di reaktor SMR. Perhatikanlah penurunan suhu yang sangat besar di saluran masuk tabung karena reaksi terjadi secara endotermik, yang artinya adalah mengalami penurunan suhu. Dari grafik tersebut menunjukkan juga bahwa panjang tub yang digunakan lebih dari 10 meter atau sekitar 11 meter agar campuran gas yang dihasilkan bersuhu 1000 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk memanaskan gas campuran pada heat exchanger seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk faktor penentu pada unit Dry Methane Reforming atau DMR, salah satunya digambarkan juga pada grafik ini, di mana grafik tersebut menunjukkan profil suhu di reaktor DMR. Perhatikanlah penurunan yang sangat besar di saluran masuk bagian dari tabung karena reaksi terjadi secara endotermik seperti pada reaktor SMR.
Dari grafik tersebut menunjukkan juga bahwa panjang tube yang digunakan sekitar 10 meter agar campuran gas yang dihasilkan bersuhu 1000 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk memanaskan gas campuran pada heat exchanger. Faktor penentu tercapainya tujuan tiap unit dijelaskan juga dalam PFD ini. Dari diagram PFD ini diketahui bahwa salah satu faktor penentu tercapainya tujuan tiap proses ditentukan atau diatur oleh valve control yang dilengkapi oleh temperature controller. Valve control ini diatur bukaannya agar setiap unit proses memiliki rasio bahan atau produk yang seharusnya, sehingga 7 peran sistem pengendalian proses juga tercapai. Sistem pengendalian dari valve control yang pertama adalah level controller yang berfungsi untuk menjaga agar ketinggian liquid di dalam tangki atau sebuah unit seperti vaporizer tidak melebihi batas maksimum kapasitas tangki tersebut. Kapasitas tangki ataupun vaporizer harus dijaga agar tidak terjadi overkapasitas yang dapat menyebabkan menaiknya tekanan dalam tangki atau vaporizer sehingga dapat terjadi kecelakaan kerja, maupun efek terburuknya adalah terjadinya sebuah ledakan. Selain itu, kontrol valve juga mengatur volume dari high pressure steam yang dibutuhkan untuk umpan dalam proses SMR dan juga digunakan untuk mengatur kebutuhan MEI atau water makeup. Dari diagram PFD ini diketahui juga bahwa setiap unit proses disertai dengan pengontrol seperti temperature controller, liquid controller, dan pressure controller. Pengontrol inilah yang digunakan agar setiap engineer perusahaan mengetahui temperatur setiap unit, tinggi liquid dalam absorber atau tangki, serta tekanan tiap unit proses sehingga keamanan proses produksi dapat terjaga. Pengendalian seluruh pabrik juga dapat dilihat dalam gambar PFD ini, di mana umpan metana ke setiap unit dikontrol alirannya atau diatur oleh feed control di saluran umpan. Selanjutnya, pada unit SMR, debit aliran air dikendalikan dengan mengatur valve control di saluran umpan. Sedangkan dalam unit DMR, umpan karbon dioksida dikontrol alirannya dengan mengatur daya ke kompresor umpan karbon dioksida. Dari PFD ini dapat dilihat juga bahwa di kedua unit, temperatur keluar reaktor dikontrol dengan mengatur aliran bahan bakar ke ruang bakar. Namun, tidak ditunjukkan pada gambar adanya pengontrol aliran pada udara pembakaran ke setiap tungku. Selanjutnya, pengujian umpan balik pada SMR, pengontrol suhu reaktor memberikan tetapan kesetimbangan atau KC sebesar 0,06 dan T1 sebesar 26. Dan pengontrol suhu reaktor DMR memberikan tetapan kesetimbangan atau KC sebesar 0,03 dan T1 37 dengan rentan pemanasan suhu sebesar 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Komposisi MEI di dasar stripper dikontrol dengan tambahan MEI makeup, sehingga apabila ada sejumlah kecil MEI yang hilang dalam aliran gas dapat tergantikan. Terakhir, perhatikanlah bahwa tekanan hilir pada inlet proses Fischer-Tropsch atau FT diasumsikan tetap, sehingga proses SMR ataupun DMR hulu atau di awal harus menghasilkan aliran produksi gas yang dapat mengalir ke proses Fischer-Tropsch hilir atau aliran akhir, yang merupakan tujuan dari proses ini. Itulah presentasi kami tentang jurnal ini. Sekian video presentasi ini kami buat, dan apabila dalam video penjelasan ini terdapat salah pemahaman tentang jurnal ini, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.